Indonesia tidak kekurangan beras. Indonesia berhenti membeli. Dan ketika pembeli raksasa berhenti, pasar dunia langsung goyah. Negeri yang lama bergantung. Sejak puluhan tahun lalu, Indonesia dikenal sebagai negeri agraris. Sawah terbentang luas, petani bekerja sejak subuh, dan beras selalu disebut sebagai nadi kehidupan bangsa. Namun di balik semua itu, ada ironi besar yang jarang dibicarakan. Negara yang kaya lahan justru lama bergantung pada beras impor. Ketergantungan itu tumbuh pelan tapi pasti. Awalnya hanya untuk menutup kekurangan sesaat, lalu berubah menjadi kebiasaan tahunan. Setiap musim paceklik, kapal-kapal dari luar negeri datang membawa beras, seolah menjadi penyelamat, padahal tanpa sadar juga menjadi rantai yang mengikat. Disinilah cerita besar dimulai. Sebuah bangsa yang perlahan kehilangan kepercayaan pada kekuatan sendiri. Sawah masih hijau, petani masih bekerja, tapi keyakinan bahwa Indonesia bisa berdiri tanpa impor mulai memudar dari waktu ke waktu. Sawah yang terlupakan. Di desa-desa, para petani tetap setia mengolah tanah. Namun setiap kali panen tiba, senyum mereka sering tak sempurna. Harga gabah jatuh, sementara beras impor membanjiri pasar dengan harga yang sulit ditandingi. Bagi petani kecil, ini bukan sekedar soal ekonomi, tapi soal harga diri. Mereka merasa kerja keras berbulan-bulan kalah oleh karung-karung beras dari negeri seberang. Pelan-pelan, anak muda mulai meninggalkan sawah, memilih kota, meninggalkan warisan leluhur. Sawah yang dulu ramai kini banyak yang sepi, bukan karena tanahnya tak subur, tapi karena harapan mulai layu. Inilah luka panjang yang akhirnya memunculkan istilah ketergantungan yang seperti kutukan. Thailand dan Vietnam masuk cerita. Thailand dan Vietnam bukan sekedar negara tetangga di Asia Tenggara. Bagi Indonesia, keduanya sudah lama menjadi penyuplai utama beras impor. Hubungan dagang terjalin erat, bahkan seperti simbiosis yang tak terpisahkan. Bertahun-tahun Indonesia menjadi pasar besar bagi beras mereka. Setiap kontrak impor berarti keuntungan miliaran, dan setiap keputusan Indonesia selalu berpengaruh pada neraca perdagangan dua negara itu. Namun, di balik hubungan dagang yang tampak harmonis, tersimpan ketergantungan yang berbahaya. Ketika satu pihak terlalu nyaman membeli, dan pihak lain terlalu nyaman menjual, maka keseimbangan bisa berubah menjadi belenggu. Pasar raksasa bernama Indonesia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia adalah pasar pangan yang luar biasa besar. Satu keputusan saja bisa mengguncang harga beras di kawasan Asia. Tak heran jika eksportir luar negeri selalu memantau kebijakan Indonesia. Apakah impor dibuka? Apakah kuota ditambah? Semua menjadi sinyal penting bagi pasar global. Selama bertahun-tahun, Indonesia lebih sering menjadi penentu nasib petani di negeri orang ketimbang petani di negeri sendiri. Sebuah kenyataan pahit yang jarang disadari masyarakat luas. Bab 5. Harga murah luka petani. Beras impor sering datang dengan harga lebih murah. Bagi konsumen kota, ini terlihat menguntungkan. Tapi bagi petani desa, inilah awal dari luka panjang. Setiap kali harga jatuh, semangat ikut jatuh. Petani mulai menanam seadanya. Bahkan ada yang berhenti total. Sawah berubah jadi lahan tidur dan desa kehilangan denyut ekonominya. Murah di pasar, mahal di hati petani. Itulah paradoks yang akhirnya membuka mata banyak orang bahwa impor bukan sekedar stok, tapi soal keberpihakan. Muncul istilah belenggu setan. Di tengah diskusi panjang soal pangan, muncullah istilah keras, belenggu setan. Sebuah metafora untuk menggambarkan ketergantungan impor yang sulit diputus. Setiap upaya swasembada selalu kandas oleh alasan klasik, cuaca, hama, distribusi hingga politik. Seolah selalu ada alasan untuk kembali membuka keran impor. Istilah ini cepat menyebar, menjadi simbol perlawanan. Bukan hanya melawan kebijakan, tapi melawan mentalitas kalah sebelum bertarung. Janji swasembada yang tertunda. Swasembada bukan mimpi baru. Sejak dulu para pemimpin sudah menjanjikannya. Spanduk, pidato dan program datang silih berganti. Namun realisasi sering tak seindah rencana. Program berhenti di tengah jalan, anggaran habis tanpa hasil maksimal, dan petani kembali kecewa. Setiap kegagalan menumpuk menjadi skeptisisme. Rakyat mulai berpikir, mungkin Indonesia memang ditakdirkan jadi pengimpor. Datangnya pemimpin baru. Perubahan besar selalu diawali oleh keberanian. Ketika kepemimpinan nasional berganti, arah kebijakan pangan pun mulai dipertanyakan ulang.
Bukan lagi soal seberapa cepat impor datang, tapi seberapa kuat produksi dalam negeri dibangun. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kata mandiri kembali bergema. Harapan yang dulu pudar perlahan menyala lagi. Di desa, petani mulai mendengar kabar bahwa negara akhirnya berpihak pada mereka. Prabowo dan misi besar pangan. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, isu pangan ditempatkan sebagai soal strategis negara, bukan sekedar ekonomi, tapi pertahanan nasional. Baginya, bangsa yang tidak bisa memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang rapuh. Dari sinilah misi besar dimulai, memutus rantai ketergantungan. Kebijakan pun diarahkan bukan pada solusi instan, tapi pada fondasi jangka panjang, sebuah langkah yang tak populer, tapi berani. Amran dan revolusi pertanian. Di Kementerian Pertanian, Amran membawa semangat yang sama, kerja cepat, tegas, dan tanpa banyak basa-basi. Fokusnya jelas, petani harus menang. Program intensifikasi digencarkan, pupuk dipastikan sampai, irigasi diperbaiki, dan lahan tidur mulai dihidupkan kembali. Perlahan, tanda-tanda perubahan muncul, produksi naik, stok bertambah, dan kepercayaan diri bangsa mulai pulih. Air dan benih. Perubahan besar tak pernah dimulai dari pidato, tapi dari hal-hal paling dasar, pupuk, air, dan benih. Pemerintah mulai membenahi rantai distribusi yang selama ini ruwet dan penuh keluhan. Petani yang dulu menunggu berbulan-bulan, kini bisa bernapas lega karena kebutuhan utama mereka mulai terpenuhi tepat waktu. Irigasi yang lama terbengkalai kembali diperhatikan. Saluran air dibersihkan, bendungan kecil diperbaiki, dan sawah-sawah kering kembali dialiri kehidupan. Air yang mengalir bukan sekedar untuk padi, tapi juga untuk harapan. Sementara itu, benih unggul disebarkan lebih luas. Petani tidak lagi hanya mengandalkan benih turun-temurun, tapi mulai mengenal varietas baru yang lebih tahan hama dan cuaca ekstrim. Dari sinilah fondasi swasembada mulai benar-benar dibangun. Petani mulai bangkit. Di desa-desa perubahan terasa nyata. Petani yang dulu pasrah kini mulai berani bermimpi lagi. Mereka melihat sawah bukan sekedar ladang penghidupan, tapi ladang masa depan. Anak-anak muda yang sempat meninggalkan kampung perlahan kembali. Mereka melihat peluang baru di pertanian modern, dengan alat, teknologi, dan pasar yang mulai berpihak. Semangat kolektif ini menjadi energi baru, bukan hanya karena kebijakan, tapi karena petani merasa akhirnya negara berdiri di sisi mereka, bukan di sebelah meja. Gudang Bulog yang terisi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, gudang-gudang Bulog mulai terisi penuh. Karung-karung beras lokal tersusun rapi, bukan lagi hasil impor, tapi dari sawah negeri sendiri. Stok yang kuat memberi rasa aman. Pemerintah tak lagi harus panik setiap kali harga naik atau musim panen terlambat. Cadangan kini menjadi tameng yang kokoh. Bagi banyak orang, pemandangan ini terasa simbolis, seolah bangsa ini baru saja menatap cermin dan berkata, "Ternyata kita mampu." Kabar mengejutkan dunia. Ketika pemerintah mulai menyatakan niat menghentikan impor, dunia terkejut. Pasar global yang selama ini mengandalkan Indonesia sebagai pembeli besar mendadak kehilangan pijakan. Media internasional menyoroti langkah ini sebagai keputusan berani. Ada yang memuji, ada yang meragukan, tapi semua sepakat. Indonesia sedang mengubah peta bumi. Ujian pertama, musim paceklik. Musim paceklik datang seperti tamu tak diundang. Hujan tak menentu, panen mundur, dan stok mulai diuji. Di saat seperti inilah semua mata tertuju pada satu pertanyaan besar. Apakah Indonesia benar-benar siap tanpa impor? Di gudang-gudang, angka stok dihitung ulang. Setiap ton beras jadi penentu rasa aman jutaan orang. Pemerintah bergerak cepat, memastikan distribusi berjalan lancar agar tak ada daerah yang kekurangan. Ketegangan terasa di mana-mana, tapi juga muncul keyakinan baru. Untuk pertama kalinya, ujian besar ini tidak disambut dengan kepanikan membuka impor, melainkan dengan keberanian bertahan menggunakan kekuatan sendiri. Lumbung pangan berbicara. Lumbung-lumbung pangan di berbagai daerah mulai menunjukkan hasil kerja keras. Cadangan daerah tak lagi hanya simbol di atas kertas, tapi benar-benar menjadi penyangga ketika kondisi sulit datang. Data produksi dirilis ke publik. Angkanya memang belum sempurna, tapi cukup meyakinkan bahwa Indonesia tidak berada di tepi jurang krisis. Perlahan, rasa percaya diri bangsa mulai tumbuh kembali.
Dari sinilah narasi berubah, bukan lagi soal cukup atau tidak, tapi soal bagaimana mengelola dengan bijak. Indonesia mulai belajar bahwa kemandirian bukan berarti tanpa masalah, tapi mampu menghadapi masalah dengan kepala tegak. Desa yang dulu sepi, kini hidup lagi. Desa-desa yang dulu sepi kini mulai ramai lagi. Musim tanam kembali jadi momen sibuk, bukan beban yang dihindari. Sawah-sawah yang sempat terbengkalai kembali hijau oleh harapan. Warung pupuk ramai, bengkel alat tani hidup, dan pasar desa kembali berdenyut. Rantai ekonomi kecil yang sempat mati suri kini bernafas lagi, menggerakkan roda kehidupan dari akar rumput. Perubahan ini mungkin tak selalu terlihat di kota, tapi di sanalah sesungguhnya kebangkitan besar sedang terjadi, di desa-desa yang dulu nyaris terlupakan. Anak petani kembali ke sawah. Dulu, banyak anak petani malu mengaku berasal dari sawah. Kini, perlahan stigma itu memudar. Bertani tak lagi identik dengan kemiskinan, tapi mulai dipandang sebagai peluang masa depan. Generasi muda datang membawa ide segar, pemasaran digital, koperasi modern, sampai kemasan beras yang lebih menarik. Sawah pun berubah dari ladang keringat menjadi ladang inovasi. Kembalinya anak muda ke desa menjadi tanda penting. Regenerasi petani yang dulu hanya wacana, kini mulai jadi kenyataan. Thailand cari pasar baru. Di sisi lain, Thailand tak tinggal diam. Kehilangan pasar sebesar Indonesia memaksa mereka bergerak cepat mencari pembeli baru. Afrika dan Timur Tengah mulai jadi tujuan utama. Delegasi dagang dikirim, promosi digencarkan, dan strategi ekspor dirombak total. Dunia pun melihat satu hal penting. Keputusan Indonesia bukan hanya mengubah nasib sendiri, tapi juga memaksa negara lain beradaptasi dengan realitas baru. Vietnam ikut putar haluan. Vietnam merasakan getaran yang sama seperti Thailand. Selama bertahun-tahun, Indonesia adalah pasar yang selalu bisa diandalkan. Kini, ketika pintu itu tak lagi selebar dulu, Vietnam harus berpikir ulang tentang arah masa depannya. Rapat demi rapat digelar, para eksportir mulai melirik wilayah baru, Afrika, Timur Tengah, bahkan Eropa Timur. Mereka belajar cepat bahwa terlalu bergantung pada satu negara pembeli ternyata bisa menjadi titik lemah. Dari sini, Vietnam membaca pesan besar. Perubahan Indonesia bukan sementara. Ini adalah pergeseran arah yang menuntut semua pihak beradaptasi, bukan sekedar menunggu keadaan kembali seperti semula. Indonesia tak lagi jadi objek. Dulu, Indonesia sering berada di posisi menunggu harga dunia, menunggu pasokan, menunggu keputusan negara lain, seolah nasib pangan selalu berada di tangan pihak luar. Kini ceritanya berbeda. Indonesia mulai menentukan langkah sendiri. Kapan menyimpan, kapan menyalurkan, dan kapan berkata cukup. Kebijakan pangan tak lagi reaktif, tapi strategis. Perubahan ini terasa bukan hanya di meja birokrasi, tapi juga di benak rakyat. Dari bangsa yang sering merasa kurang, menjadi bangsa yang mulai percaya pada kekuatan sendiri. Perang dagang diam-diam. Di balik layar, persaingan antar negara eksportir semakin panas. Pasar yang dulu luas kini menyempit, membuat semua berebut peluang yang tersisa. Diskon besar-besaran, kontrak jangka panjang hingga lobi diplomatik dilakukan tanpa banyak sorotan. Dunia beras ternyata tak kalah sengit dari dunia energi dan tambang. Dan di tengah semua itu, Indonesia berdiri di posisi baru, bukan sebagai sasaran, tapi sebagai negara yang menentukan arus perdagangan. Harga lokal lebih stabil. Di pasar-pasar tradisional, perubahan mulai terasa nyata. Harga beras tak lagi melonjak tajam hanya karena isu impor atau kabar dari luar negeri. Petani mendapatkan kepastian harga yang lebih adil. Pedagang tak lagi was-was setiap ada kabar dari bursa dunia. Konsumen pun mulai merasakan ketenangan dalam kebutuhan paling dasar, makan. Stabilitas ini menjadi bukti bahwa kemandirian pangan bukan hanya soal kebanggaan, tapi juga soal rasa aman sehari-hari. Swasembada bukan mimpi lagi. Dulu, kata swasembada terdengar seperti dongeng lama yang terus diulang. Banyak yang ingin percaya tapi terlalu sering kecewa. Kini, meski belum sempurna, tanda-tandanya nyata. Produksi meningkat, cadangan kuat, dan kebijakan berpihak pada petani. Di titik inilah bangsa ini mulai menyadari, swasembada bukan lagi mimpi di podium, tapi perjalanan nyata di sawah-sawah Nusantara. Politik di balik beras. Di balik setiap butir beras, ternyata ada politik yang tak selalu terlihat. Keputusan soal impor dan produksi bukan cuma urusan petani, tapi juga menyentuh stabilitas pemerintahan dan kepercayaan rakyat. Dulu, beras sering jadi alat tekanan. Saat stok menipis, isu segera memanas, dan kebijakan pun mudah goyah.
Kini dengan cadangan yang lebih kuat, posisi Indonesia berubah. Pangan tak lagi jadi sumber ketakutan, tapi sumber kekuatan. Dari sinilah pemerintah belajar bahwa ketahanan nasional sesungguhnya dimulai dari dapur rakyat. Ketahanan nasional dimulai dari perut. Tak ada bangsa yang kuat jika rakyatnya lapar. Kalimat itu dulu terdengar seperti slogan, kini terasa sebagai kebenaran yang nyata. Ketika beras tersedia, harga stabil dan petani sejahtera, rasa aman sosial pun tumbuh. Konflik berkurang, kecemasan meredah, dan kepercayaan pada negara meningkat. Perut kenyang ternyata bukan soal kenyamanan semata, tapi pondasi utama bagi persatuan dan ketenangan sebuah bangsa. Generasi muda dan pertanian modern. Perlahan wajah pertanian Indonesia berubah. Anak-anak muda yang dulu menjauh kini mulai datang membawa ide dan teknologi. Mereka mengenalkan aplikasi pencatat panen, sistem irigasi pintar, hingga pemasaran lewat media sosial. Sawah yang dulu dianggap kuno, kini menjadi ruang inovasi. Dari sinilah lahir harapan baru. Pertanian tak lagi identik dengan masa lalu, tapi justru menjadi jalan menuju masa depan. Drone, sensor, dan traktor pintar. Teknologi mulai menyentuh tanah sawah. Drone memantau tanaman dari udara, sensor mengukur kelembapan tanah, dan traktor pintar menggantikan kerja berat manusia. Petani tak lagi hanya mengandalkan naluri, tapi juga data. Setiap keputusan menanam kini lebih terukur dan efisien. Pertanian Indonesia pun naik kelas, dari kerja keras semata menjadi kerja cerdas yang menghasilkan lebih banyak dengan resiko lebih kecil. Indonesia jadi contoh ASEAN. Langkah Indonesia menarik perhatian negara-negara tetangga. Banyak yang mulai bertanya, bagaimana bisa sebuah negara besar memutus ketergantungan impor? Forum-forum regional membahas pengalaman Indonesia. Delegasi datang, belajar, dan membawa pulang cerita tentang keberanian mengubah arah. Untuk pertama kalinya, Indonesia bukan hanya belajar dari ASEAN, tapi menjadi contoh bagi kawasan. Dari importir ke inspirator. Perjalanan Indonesia terasa seperti metamorfosis. Dari negara yang lama dikenal sebagai pengimpor besar, kini perlahan berubah menjadi inspirasi bagi banyak bangsa. Di forum internasional, kisah Indonesia mulai dibicarakan. Bukan karena krisis, tapi karena keberanian mengambil resiko demi kemandirian. Dunia melihat satu pelajaran penting. Kadang untuk maju, sebuah bangsa harus berani melawan kebiasaan lama. Thailand dan Vietnam akui perubahan. Waktu berjalan dan perubahan Indonesia tak lagi bisa diabaikan. Thailand dan Vietnam mulai melihat kenyataan baru. Indonesia kini bukan pasar yang bisa diandalkan selamanya. Pernyataan resmi mulai bernada berbeda. Dari yang semula berharap impor dibuka lagi, menjadi menghormati keputusan Indonesia membangun kekuatan sendiri. Hubungan dagang pun bergeser, dari ketergantungan sepihak menjadi kemitraan yang lebih seimbang dan dewasa. Dunia menyadari kekuatan baru. Di mata dunia, kini Indonesia tampil dengan wajah baru. Bukan hanya sebagai negara besar secara populasi, tapi juga sebagai kekuatan pangan yang diperhitungkan. Analis internasional mulai memasukkan Indonesia dalam peta baru ketahanan pangan Asia. Nama Indonesia tak lagi identik dengan defisit, tapi dengan kemandirian. Ini bukan kemenangan kecil, ini adalah perubahan citra sebuah bangsa di mata global. Petani sebagai pahlawan baru. Di tengah semua sorotan, satu kelompok yang dulu sering terpinggirkan kini berdiri di garis depan, para petani. Mereka bukan lagi sekedar pekerja di sawah, tapi pahlawan yang menjaga kedaulatan bangsa dari dalam negeri sendiri. Setiap panen kini terasa lebih bermakna, bukan hanya menghasilkan beras, tapi juga menumbuhkan rasa bangga sebagai tulang punggung negara. Putusnya belenggu setan. Akhirnya, cerita ini sampai pada titik puncak. Belenggu setan yang dulu membelit ketergantungan impor, kini mulai terlepas satu persatu. Indonesia berdiri lebih tegak, menatap masa depan dengan keyakinan baru, tak lagi gentar menghadapi dunia karena telah berdamai dengan kekuatan sendiri. Dan di sanalah kisah ini berakhir. Bukan sebagai akhir perjuangan, tapi sebagai awal dari era baru, era kedaulatan pangan Indonesia.